warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya dalam segmen Study With Me. Kali ini kita akan membahas tentang penjabaran ruang lingkup IPS-SD. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh membahas tentang ruang lingkup IPS-SD, di sini kita perlu mengetahui tentang apa sih definisi ruang lingkup. Secara singkat, ruang lingkup adalah batasan subjek yang tercangkup dalam sebuah masalah. Atau bisa dibilang ruang lingkup adalah luas satu subjek yang tercangkup. Jadi kalau kita membahas tentang penjabaran ruang lingkup IPS-SD, maka itu artinya kita akan membahas hal-hal yang tercangkup atau yang berhubungan dengan IPS-SD. Ruang lingkup pembelajaran IPS-SD. IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang ada di sekolah dasar. Setiap mata pelajaran memiliki ruang lingkup yang berbeda-beda. Ruang lingkup dalam pembelajaran dapat dijadikan sebagai pembatas dalam menyampaikan materi pembelajaran. IPS mempelajari, menelaah, dan mengkaji sistem kehidupan manusia di permukaan bumi ini dalam konteks sosialnya atau manusia sebagai anggota masyarakat, dan pertimbangan bahwa manusia dalam konteks sosial demikian luas. Pengajaran IPS pada jenjang pendidikan harus dibatasi sesuai dengan kemampuan peserta didik tiap jenjang, sehingga ruang lingkup pengajaran IPS pada jenjang pendidikan dasar berbeda dengan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pada jenjang pendidikan dasar, ruang lingkup pengajaran IPS dibatasi sampai pada gejala dan masalah sosial yang dapat dijangkau pada geografi dan sejarah, terutama gejala dan masalah sosial kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan sekitar peserta didik. Kurikulum 2006 menjelaskan ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi 1. Manusia, tempat, dan lingkungan. 2. Waktu, keberlanjutan, dan perubahan. 3. Sistem sosial dan budaya. 4. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pembelajaran IPS-SD yaitu manusia, tempat, dan lingkungan. Waktu, keberlanjutan, dan perubahan. Sistem sosial dan budaya. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Dengan adanya ruang lingkup, diharapkan guru dalam menyampaikan materi sesuai pada jenjang pendidikan anak. Pengertian IPS. Istilah IPS merupakan terjemahan dari istilah social study. Dengan demikian, IPS dapat diartikan dengan penelaahan atau kajian tentang masyarakat. Dalam mengkaji masyarakat dapat dilakukan berbagai perspektif sosial, seperti kajian melalui pengajaran sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, politik pemerintahan, dan aspek psikologi sosial yang disederhanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran IPS. Rumusan tentang pengertian IPS telah banyak dikemukakan oleh para ahli sosial studi atau ahli IPS, dan untuk memperoleh gambaran yang lebih luas tentang pengertian dua istilah, maka penting untuk dikemukakan pendapat beberapa ahli berikut ini. Dengan demikian, beberapa pengertian sosial studi yang dikembangkan di Amerika Serikat oleh beberapa tokoh pendidikan. Selanjutnya, pengembangan IPS di Indonesia banyak mengambil ide-ide dasar dari pendapat yang dikembangkan di Amerika Serikat. Adapun menyangkut tujuan, materi, dan penanganannya dikembangkan sendiri sesuai dengan tujuan nasional dan aspirasi masyarakat Indonesia. Hal ini didasarkan pada realistis, gejala, dan problem sosial yang menjadi kajian IPS. Tidak sama dengan negara-negara lain, setiap negara memiliki perkembangan dan pengembangan sosial studi atau IPS yang berbeda-beda dengan kekhasan manusia dan masing-masing. Adapun pengertian IPS di Indonesia dikemukakan
oleh beberapa ahli pendidikan yang mengemukakan bahwa IPS adalah perwujudan dari suatu pendekatan interdisipliner dari ilmu sosial. Ia merupakan integritas dari berbagai cabang ilmu sosial, yaitu sosiologi, antropologi, budaya, psikologi, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik, dan ekologi. Dengan demikian, IPS bukan ilmu sosial. Pembelajaran IPS yang dilaksanakan baik pada pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi tidak menekankan pada aspek teoritis keilmuannya, melainkan lebih ditekankan pada aspek praktis dalam mempelajari, menelaah, mengkaji gejala dan masalah sosial, yang tentu bobot dan keluasannya disesuaikan dengan jenjang pendidikan masing-masing. Sekian dari video penjabaran ruang lingkup IPS SD kali ini. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa menjadi contoh bagi kalian penyimak video. Saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.